Halo teman-teman, perkenalkan saya Mas Ayu Natasha, NIM 442300877. Di video ini aku akan membahas bagaimana teknologi artificial intelligence bukan hanya hadir di sekitar kita. Nah, tetapi pelan-pelan ikut membentuk ulang wajah dunia public relation. Menariknya, saya belajar ini bukan dari satu sumber saja, tapi dari dua jurnal internasional dan nasional yang melihat AI itu untuk PR dari dua dunia yang berbeda. Yang pertama di Indonesia tentang perubahan peran PR di era AI. Nah, yang kedua ada dari Rumania tentang bagaimana praktisi PR ini memakai ChatGPT dan AI generatif dalam kerja sehari-hari. Mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Nah, coba bayangin dulu PR dikenal sebagai profesi yang sangat manusiawi. Nah, ngobrol dengan klien, membangun relasi dengan media, menyusun pesan, dan menjaga reputasi. Tapi sekarang press release itu bisa dibuat oleh AI dan juga analisis sentimen publik itu 3 klik. Chatbot menjawab publik 24 jam itu tanpa lelah. Nah, kalau begitu, apakah PR akan digantikan oleh AI atau justru AI ini jadi partner terbaik PR? Jurnal pertama yaitu peran PR di Indonesia yang mulai bergeser. Nah, jurnal pertama ini dari Erna Febriani dan kawan-kawan yang meneliti sebuah agensi bernama XYPR dan digital agency yang ada di Indonesia. Mereka itu melihat langsung bagaimana AI itu mengubah cara PR bekerja. Nah, teman-teman, jadi inti temuannya dulu itu peran PR terdiri dari 4 hal utama menurut teori Dozier and Broom. Nah, yang pertama, communication technical, nulis press release itu bikin konten. Yang kedua, communication facilitator yang menjadi jembatan antara organisasi dan publik. Yang ketiga itu problem solving facilitator yang membantu organisasi menghadapi krisis. Nah, yang keempat, expert receiver, jadi konsultan atau penasihat strategi. Nah, tetapi setelah AI masuk, nah peran ini tuh mulai bergeser yang menjadi yang pertama gatekeeper, penyaring informasi dari AI sebelum dikirim ke publik. Yang kedua ada namanya validator, memastikan hasil AI itu sesuai dengan etika, fakta, dan nilai organisasi. Kenapa peran ini muncul? Karena AI itu memang pintar, tapi ya dia nggak punya yang namanya empati, intuisi, dan rasa tanggung jawab. AI ini bisa tahu nih tren, tapi dia nggak tahu mana yang pantas atau tidaknya untuk budaya tertentu. Nah, dari situlah ada yang namanya tantangan yang harus dihadapi oleh PR. Nah, ini PR ini harus paham teknologi digital, keterampilan etika dan literasi data itu makin penting, teman-teman. Nah, risiko penyalahgunaan data dan misinformasi kalau misalkan AI itu nggak diawasi. Lanjut yang keempat, jurnal kedua, pengalaman praktisi PR di Rumania dengan AI generatif. Jurnal kedua dari Camelia Kasnir dan Anna Maria Nicola menyelidiki penggunaan AI generatif ini seperti ChatGPT di kalangan PR practitioner di Rumania. Nah, teman-teman ada angka yang paling menarik, 73,5% sudah menggunakan AI dalam pekerjaan PR. 90% dari mereka itu memakai ChatGPT secara rutin. Nah, 92%-nya merasa AI ini ya mempercepat pekerjaan mereka. Akan tetapi mereka nih tetap nggak percaya sepenuhnya pada AI tanpa diedit. Nah, mereka juga khawatir soal misalkan etika dan transparansi ke klien. Nah, hal-hal yang sering mereka pakai AI itu ya rata-rata ya untuk cuma membuat konten media sosial, mencari ide untuk kampanye, menulis draft siaran pers, dan riset cepat dan brainstorming. Nah, namun tetap nih harus dicek ulang karena AI itu juga kadang-kadang kan salah fakta ya, misalnya menciptakan data palsu atau AI hallucination, lalu tidak memahami konteks budaya atau emosi publik. Kalau dibandingkan apa yang bisa kita pelajari, intinya AI itu memang cepat, tepat, dan murah. Nah, tapi AI itu nggak bisa sama sekali menggantikan rasa, emosi, intuisi, dan empati.
Nah, AI ini hanyalah membantu PR berpikir lebih strategis, bukan menggantikan peran manusia. Refleksi pribadi, menurut saya dua jurnal ini tuh seperti cermin di masa depan kita. Nah, public relation bukan profesi yang hilang karena AI, akan tetapi dia itu berubah dari yang tadinya cuma bicara dan menulis, sekarang menjadi profesi yang mengatur teknologi agar tetap menjadi manusiawi. Nah, PR di masa depan itu perlu yang namanya paham teknologi dan AI, tapi tetap punya empati, kreativitas, dan etika. Nah, karena kepercayaan publik itu nggak dibangun lewat algoritma, tetapi lewat hati. Sekian video review jurnal dari saya. Semoga penjelasan ini tuh bukan cuma menambah nilai UTS aja, tetapi juga bisa bikin kita sadar teman-teman masa depan PR itu bukan cuma melawan AI, akan tetapi bersama AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.